Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Pada kesempatan kali ini, Khalid TV akan membahas tentang soal-soal bilangan bulat. Tapi kita khususkan untuk soal-soal HOTS aja ya. Enjoy watching. Kita mulai yang pertama. Jadi bilangan bulat khususnya untuk SMP kelas 7 ya. Jadi bab 1 itu akan membahas tentang bilangan. Nah, dibagi bilangan bulat sama nanti ada bilangan pecahan. Kalau sekarang kita akan bahas bilangan bulat. Kenapa kita khususkan untuk soal HOTS? Karena bilangan bulat ini sebenarnya sudah dipelajari di SD. Jadi bagi yang baru masuk kelas 7, itu sebenarnya di SD juga sudah mempelajari bilangan bulat. Nah, kita lihat untuk yang pertama poinnya itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita ambil contoh ya. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah 5. Jadi maksudnya di sini kita 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sampai 50. Jadi kita menjumlahkan angka 1 sampai 50. Di sini dia bilang coba kerjakan tanpa menghitung satu persatu. Kalau biasanya kan kita mencari penjumlahan itu kan kita hitung satu-satu ya. Nah, ini tanpa menghitung satu-satu bagaimana caranya? Nah, di sini ada triknya. Bagaimana triknya? Triknya itu memasangkan. Jadi triknya itu memasangkan dua bilangan. Mana contohnya? Nih, 1 dengan 50. 1 ditambah 50 sama dengan 51. Ini kalau kita urutkan sebenarnya sebelum 50 nih ada angka 49. 2 tambah 49 itu juga 51. Nanti di sini juga ada 48 gitu ya. Nah, nanti kalau 3 tambah 48 itu juga 51. Jadi triknya itu kita memasangkan bilangan supaya kita bisa lihat polanya. Jadi memasangkan itu kalau bisa jumlah pasangannya itu harus sama supaya nanti kita bisa ketemu polanya. Nah, berarti kita tinggal lihat nih dari angka 1 sampai 50 itu ada berapa angka? Ada berapa angka? Kan ada yang bilang ya maksudnya saya harus hitungin sih dari 1 sampai 50 gitu ya. Kalau berurutan ya iya, kalau nggak berurutan gimana? Nah, kita lihat. Kita uji yang biasa aja dulu. 1 sampai 5 ada berapa angka? Kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena kebetulan berurutan di sini ada 5 angka. Jadi kalau 1 sampai 10 ada 10 angka. Nah, berarti kalau di sini 1 sampai 50 berarti ada 50 angka di sini nih. Nah, angka-angka tersebut akan kita pasang-pasangkan nih. Kayak tadi kan kita pasangkan 1 sama 50, 2 sama 49, 3 sama 48, nanti 4 sama 47 kita pasang-pasangin kan. Karena kita memasangkan kan dari 2 angka dijadikan satu pasangan. Berarti supaya kita bisa tahu berapa pasang semua angkanya, 50-nya ini dibagi 2 aja supaya nyari pasangannya. Berarti ada 25 pasangan angka. Nah, ada 25 pasangan angka. Nah, satu pasangan jumlahnya berapa? 51. Berarti tinggal 25 kali 51. Cari aja 25 kali 51 berarti 5, 2, 5, 2, 12. Berarti 1275. Berarti jumlahnya 1275.
Gitu caranya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, dipasang-pasangkan saja ya. Tapi yang kita pasangkan juga jumlahnya harus sama. Lanjut, kita coba lagi. Untuk soal yang kedua. Nah, kalau kayak gini gimana kita masanginnya? Ini ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan mereka sama nih. Min 1 sama 1. Min 1 tambah 1? 0. Utang 1, bayar 1 gitu ya. Min 2 sama 2? 0 juga. Nanti ada min 3 sama min 3 situ gini ya. Nah, di sini dia sampai min 100, tapi ini cuma sampai 50. Berarti di sini ada 50 nih nanti nih. Nah, habis kan dia ya. Berarti dari angka 1 sampai 50, ini min 1 sampai 50 hasilnya 0 kalau dijumlahin. Berarti mereka yang ke sini nih, yang ke sini semua jumlahnya udah 0. Berarti kita nggak usah hitung lagi. Berarti yang sisa itu min 100, min 99, min 98, min 97, min titik-titik sampai ini kan 50 ya, berarti min 51. Ini yang bakal kita cari berapa jumlahnya. Nah, kalau ini gimana caranya? Kita lihat aja, kita temukan polanya. Kalau tadi kita kan jumlahin yang deket-deket. Kenapa? Karena angkanya sama, cuma beda positif negatif. Kalau kita jumlahin bisa jadi 0. Makanya tadi bukan min 100 sama 50. Kita coba ini. Nih, min 1 sama min 51. Min 100 sama min 51. Min 151 gitu ya. Min 99, min 99 sama min 52, min 151 juga. Nah, berarti sama nih. Kita tinggal lihat aja dari 100, min 100 sampai min 51 ada berapa angka. Gimana caranya? Coba kita nemukan polanya dulu ya. Jadi jangan hitung, maksud kita hitung satu-satu. 100, 99, min 98, 97 terlalu lama ya. Misal dari 5 sampai 6 itu ada berapa angka? 5 sampai 6. Ada 5 sama 6 aja ya. Berarti ada 2 angka ya. 5 sampai 10. Berarti ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 angka. Nah, ini kan tadi gak berurutan tapi mulainya bukan dari angka 1. Kalau tadi kan berurutan tapi mulainya dari angka 1. Gimana cara lainnya tanpa kita jabarkan satu-satu? Misal 5 sampai 10. Berarti gimana kita tahu berapa banyak angkanya? Angka terakhir kurang angka pertama ditambahin 1. 10 kurang 5? 5. 5 tambah 1? 6. Berarti ada 6 angka. Sama kan? Nah, berarti ini juga sama nih. Anggap aja minnya nggak ada dulu. Kita mau cari banyak angkanya aja. Berarti 100 sampai 51. Berarti 100 kurang 51 tambah 1. Ketika ini 100 min 51 tambah 1 kan min 50 ya. 100 kurang 50, 50. Berarti ada 50 angka nih semua di sini. Ada 50 angka. Nah, karena kita masang-masangin, berarti 50-nya tetap bagi 2. Dapat 25 pasang. Nah, satu pasang berapa jumlahnya? Min 151. Berarti kita tinggal cari hasil perkaliannya. 151 kali 25. 5, 25 itu 7, 2013. 3775. Min karena minus ya, positif kali negatif 3775. Nah, begitu. Jadi kalau ketemu soal penjumlahan atau pengurangan yang berurutan ke tidak berurutan, yang penting kita tahu trik dan polanya gitu ya. Jadi biasanya dia memasang-masangkan angka karena nggak mungkin kita hitung manual terlalu panjang gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal HOTS-nya.
perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contoh soal. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, salah diberi nilai -2, dan tidak dijawab nilainya -1. Dari 50 soal, jadi ada 50 soal yang diberikan, Ali menjawab benar 35 dan salahnya 9. Skor yang diperoleh Ali adalah, jadi kalau mau menjawab soal ini, kita menentukan skornya Ali, kita jabarkan dulu satu-satu. Di sini kan ada kalau dia benar, nih, kalau benar nilainya 4. Kalau dia salah, nilainya -2. Kalau tidak dijawab, nilainya -1. Sementara di sini ada 50 soal, berarti kita tulis dulu. Benar, jadi kalau benar, terus salah. Jadi kalau dia salah, berapa soal yang salah gitu ya. Terus tidak dijawab. Tidak dijawab. Nah, benarnya itu jadi ada 50 soal, Ali itu menjawab benar 35 soal. Jadi 35 dia jawab dengan benar. Berarti di sini 35 nih. 35. Terus salahnya itu ada 9. Jadi ada 9 soal yang salah. 35 tambah 9 itu 45. Sementara soalnya ada 50. Berarti ada 5 soal yang tidak dijawab. Nah, kita baru tempatkan skornya di sini, nilainya. Jadi kalau dia jawab benar itu 35 soal, nilai benar itu kalau satu soal dia nilainya 4, berarti ini kali 4. Kalau salah dia dikali -2. Kalau tidak dijawab dikalinya -1. Nah, 35 kali 4 140. 9 kali -2 -18. 5 kali -1 -5. Nah, kita tinggal totalin ke bawah. Berarti ini 140 kurang 18 kurang 5. 140 kurang 18 122. Kurangi 5. Berarti 117. Berarti skor Ali 117. Gampang ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ditanya banyak angka 0 pada hasil bagi 2014 gitu ya. Nah, dibagi 2014. Berarti kita jabarin dulu satu-satu. 2014 dibagi 2014. Nah, di sini kalau kita jabarkan dulu 2014 ini, itu kalau kita jabarkan terbentuk dari 2014 0000 ini 2014 0000 ini 2014. Ini kalau misalkan kita tambahkan, ini hasilnya pasti 2014 udah sama ya. Nah, coba ini kita bagi dengan 2014. Berarti kalau ini kita bagi dapatnya 2, 3, 4 berarti dapat 100.000 gitu ya. Ini dibagi 2014 dapat 10.000. Nih kita bagi dengan 2014 dapat 1 gitu ya. Kan dibagi ya. Kalau kita totalkan sama seperti yang ini kan jadinya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gitu ya. Berarti 2014 dibagi 2014 itu dapatnya 100 juta 10.000 1 gitu ya.
Berarti berapa banyak angka 0 untuk 2014 dibagi 2014? Berarti banyak angka 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka 0 gitu ya. Nah, kita coba lihat yang kedua. Yang kedua dibilang apabila angka 2, 1, 0 dan 4 masing-masing terdapat 300 angka, jadi masing-masing itu 300. 2-nya ada 300, 1-nya ada 300, 0-nya ada 300, 4-nya juga ada 300. Seperti pola A. Jadi kita nyusunnya seperti pola A ini ya. Kalau ini kan berarti 2-nya ada 3, 0-nya ada 3, 1-nya ada 3, 4-nya juga ada 3. Kalau ini untuk soal yang keduanya dia bilang masing-masing itu ada 300 angkanya. Jadi 2 300, 1-nya juga ada 300, 0 ada 300, 4-nya juga ada 300. Berapa hasil baginya ketika dibagi 2014? Jadi berapa hasil bagi angka tersebut, atau kalau kita mengikuti soal yang pertama, berapa banyak angka nolnya bila dibagi 2014? Kita lihat di sini. Kita mulai dari yang awal dulu. Kalau 2014 2014 ya. 2014 dibagi 2014 kan jawabannya 1. Terus 2014 dibagi 2014. Nah, berapa jawabannya gitu ya. Kalau kita urutkan kan ini kan berarti 2014 di bawah ini 2014. Nah, kalau sama-sama kita bagi dengan 2014 supaya kelihatan polanya ya. Ini berarti kan jawabannya 10.000. Gitu ya. Ini kan jawabannya 1. Berarti kalau ditambahin jadinya 10.001. Nah, kalau misalkan nanti yang 3, ini seperti yang di atas ya nih ya, 100.000, 100 juta, 10.001. Kalau misalkan yang 204-nya ada 2, banyak angka nolnya ada 3. Kalau misalkan 204-nya cuma 1, angka nolnya tidak ada. Kalau 204-nya ada 3, berarti banyak angka nolnya ada 6. Nah, kalau kita lihat polanya, berarti kalau 204-nya itu ada 3 kelompok 204, terus dibagi 204, berarti ada 2 kali pengulangan 0, 2 kali pengulangan 0, yang 1 kali pengulangan itu ada 3 angka 0, gitu kan. Ini kayak gini nih, 2014-nya itu ada 2, dibagi 2014, berarti ada 2014 yang dibagi 2014, berarti dia cuman ada 1 kali pengulangan angka 0 aja, jadi cuma ada 3. Berarti kalau misalkan nanti ada 2014 dibagi 2014, ini kan 2014-nya ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau dia cuman 1 tadi nggak ada angka nolnya. Kalau dia ada 2 cuman ada 1 kali pengulangan. Kalau 204-nya ada 3 ada 2 kali pengulangan. Berarti pengulangannya dikurangin 1 gitu ya. Berarti kalau yang ini karena ada 4, berarti pengulangan angka nolnya cuman ada 3 kali. Karena dia ada 4 204-nya. Tinggal dikali 1 kali pengulangan itu ada berapa angka nol? Ada 3. Berarti kalau 204-nya ada 4 dibagi 204, berarti angka nolnya ada 9. Nah, gimana kalau misalkan kita angkanya ada 300? Nah, berarti pengulangannya tinggal kurangin 1 aja. 300 kurang 1 dapat 299. Tinggal dikali 1 kali pengulangan berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka 0. Berarti tinggal dikalikan 3. 299 kali 3. Berarti ini 7, 27, 9, 6, berarti 8. Berarti banyak angka nolnya ada 897. Gitu ya. Jadi di sini triknya itu kita lihat polanya.
Jadi kalau dia 2014-nya itu berulang 3 kali, berarti untuk pengulangan nolnya cuma 2 kali. Nah, tinggal dikali setiap pengulangan itu dia ada berapa nolnya? Ada 3. Nih kayak gini. Ini kan ada 4, 2014. Nah, berarti pengulangan untuk nolnya cuma 3 kali. Berarti 3 kali 3 dapat 9. Karena ini 300, berarti 300-nya kurang 1, berarti jadi 299, tinggal dikali 3. 3 ini adalah banyak nol di setiap kali pengulangan. Dapat 490. Berarti banyak nol pada angka yang 2-nya 300, 1-nya 300, 0-nya 300, 4-nya ada 300, bila dibagi 2014 ada 897 angka nol, gitu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Suhu di dalam kulkas. Jadi ada suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan itu 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit ya. Jadi dia turunnya itu setiap 5 menit. Setelah 10 menit suhu dalam kulkas adalah, jadi mula-mula itu suhunya 29 derajat Celcius. Dihidupkan, dialiri listrik, otomatis kulkas itu suhunya akan menurun ya. Kan dibilang di sini suhunya turun. Kalau turun berarti dikurang. Turunnya itu tidak setiap menit, tapi turunnya itu setiap 5 menit. Setiap 5 menit itu turun 3 derajat Celcius. Dia sekarang nanya setelah 10 menit berapa suhunya. Kita lihat dulu selama 10 menit ini ada berapa kali penurunan. Caranya 10 dibagi berapa menit dia turun? 5 menit. Berarti 10 bagi 5 itu 2. Berarti ada 2 kali penurunan. Ada 2 kali penurunan. Kamu tinggal tulis 2-nya di sini. Setiap turun dia berapa? 3 derajat Celcius. Tinggal kita kali 3. Berarti 29 derajat Celcius dikurang 2 kali 3 itu 6 ya. Berarti 29 kurang 6, 23 derajat Celcius gitu. Gampang ya. Mungkin untuk perkalian dan pembagian dan juga penjumlahan pengurangan bilangan bulat sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dalam pembelajarannya sehingga lebih paham dan lebih mengetahui. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.